go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strap. Hold up, what it not, 45, scope and cash like, whoa. How you fucking with these hoes? Baik, silakan duduk. Bisa perkenalkan diri Anda secara singkat? Perkenalkan, nama saya Nisha Andrea Putri. Saya lulusan S1 Kedokteran di Universitas Indonesia. Selama kuliah, saya terbiasa berkomunikasi dengan banyak orang dan terbiasa menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Saya pribadi aktif, percaya diri, berbicara di depan umum, dan memiliki ketertarikan pada dunia digital serta sosial media marketing. Seperti yang sudah Anda bilang tadi, dan dalam surat lamaran Anda juga tertulis pendidikan S1 Kedokteran. Mengapa Anda tertarik melamar di bidang host live sosial media yang berbeda dengan jurusan Anda? Walaupun latar belakang saya di bidang kedokteran, tapi saya melihat kemampuan komunikasi dan presentasi yang saya miliki bisa diaplikasikan dalam dunia host live sosial media. Saya senang berinteraksi langsung dengan audiens, membangun engagement, serta memengaruhi keputusan pembelian melalui cara penyampaian yang menarik. Dunia digital ini dinamis dan sesuai dengan karakter saya yang suka belajar hal baru, serta berkembang di bidang yang sedang sangat dibutuhkan. Apa yang Anda ketahui tentang PT Fats Indonesia? PT Fats Indonesia adalah perusahaan penyedia jasa bisnis proses outsourcing yang berfokus pada layanan customer experience. Perusahaan ini memiliki reputasi yang baik, terpercaya, dan telah bekerja sama dengan banyak perusahaan besar di Indonesia. Bagaimana cara Anda meyakinkan pelanggan saat melakukan penjualan secara online? Menurut saya, kunci untuk meyakinkan pelanggan adalah trust and value. Saat live, saya akan memberikan informasi produk dengan jelas, menunjukkan manfaatnya, serta mendemonstrasikan penggunaannya dengan jujur. Saya juga akan menggunakan komunikasi yang ramah, interaktif, dan responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan audiens, sehingga mereka merasa dilibatkan dan yakin dengan produk yang saya tawarkan. Jika semisalnya terjadi penurunan penjualan, apa langkah yang akan Anda lakukan? Saya akan menganalisis faktor dari penyebabnya, misalnya konten yang kurang menarik atau promosi yang kurang tepat. Setelah itu, saya akan mencoba strategi baru, misalnya seperti memberikan promo, meningkatkan interaksi dengan audiens, atau menyesuaikan gaya penyampaian agar lebih sesuai dan tepat dengan target pasar. Berapa kisaran gaji yang Anda harapkan untuk posisi ini? Kalau mengenai gaji, saya fleksibel. Yang terpenting bagi saya adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi terbaik. Namun, jika perlu menyebutkan angka, saya berharap kisaran sesuai dengan standar industri untuk posisi host live sosial media, yaitu sekitaran 4 juta hingga 5 juta rupiah per bulan. Tentu bisa disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Oke, yang terakhir, mengapa kami harus memilih Anda dibandingkan pelamar lainnya? Saya memiliki kombinasi antara kemampuan komunikasi, rasa percaya diri di depan kamera, dan semangat belajar yang tinggi. Latar belakang saya ini membuat saya terbiasa berpikir logis, sistematis, dan sekaligus empatik terhadap orang lain. Hal itu bisa saya bawa ke dalam live hosting untuk membangun kedekatan dengan audiens. Saya yakin dapat memberikan hasil yang positif dan berbeda dari pelamar lainnya. Oke, terima kasih atas jawaban dan waktu yang Anda berikan dalam sesi wawancara ini. Semua informasi yang Anda sampaikan akan menjadi pertimbangan bagi kami dalam proses seleksi selanjutnya. Kami akan segera menghubungi Anda apabila ada tahap lanjutan. Semoga sukses. Terima kasih kembali atas kesempatan dan waktu yang telah Ibu berikan. Saya sangat menghargai proses wawancara ini dan berharap dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Selamat siang, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Coba ceritakan tentang diri Anda terlebih dahulu.
Baik, perkenalkan nama saya Dinda Naura Mici Cayandri, lulusan SMA jurusan Kesehatan. Walaupun latar belakang saya dari kesehatan, saya memiliki minat besar di bidang teknologi informasi. Selama saya sekolah, saya aktif belajar dasar komputer, pemrograman, dan pengolahan data. Kelebihan saya adalah cepat belajar hal baru, terbiasa bekerja dalam tim, serta memiliki semangat kerja yang tinggi. Saya juga senang memecahkan masalah, terutama yang berhubungan dengan komputer. Baik, saya lihat di sini dan seperti yang sudah Anda bilang tadi juga bahwa Anda memiliki kemampuan dalam bekerja sama. Bagaimana cara Anda menangani jika terjadi suatu konflik di dalam tim Anda? Menurut saya, konflik dalam tim wajar terjadi. Cara saya menanganinya adalah mendengarkan pendapat semua pihak terlebih dahulu, lalu mencari titik tengah yang adil agar pekerjaan tetap berjalan lancar. Saya lebih memilih solusi yang fokus pada tujuan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Saya mengetahui bahwa Griacom adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan sedang membutuhkan tenaga di bidang IT atau teknisi. Dari informasi lowongan yang saya baca, perusahaan ini menekankan kerjasama tim dan lebih mengutamakan kandidat yang siap belajar serta memiliki pengalaman. Itu membuat saya tertarik, karena menurut saya Griacom bukan hanya tempat bekerja, tapi juga tempat berkembang. Mengapa Anda tertarik untuk melamar di posisi ini? Saya tertarik karena posisi ini sesuai dengan minat saya di bidang teknologi informasi. Walaupun saya lulusan jurusan kesehatan, saya memiliki dasar komputer dan siap untuk terus belajar. Saya yakin dengan semangat dan kemampuan yang saya miliki, saya bisa memberikan kontribusi nyata di posisi ini. Selain itu, saya ingin berkembang bersama perusahaan yang bergerak di bidang IT seperti Griacom. Lingkungan kerja seperti apa yang Anda sukai? Menurut saya, lingkungan kerja yang ideal adalah lingkungan yang mampu mendorong produktivitas sekaligus mendukung pengembangan diri. Saya menyukai suasana kerja yang kolaboratif, di mana setiap anggota tim memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide, berdiskusi secara terbuka, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan begitu, kita bisa membangun solusi yang lebih efektif, terutama di bidang IT yang seringkali membutuhkan kerja tim lintas divisi. Apa kelemahan Anda dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Untuk kelemahan saya adalah terkadang terlalu fokus pada detail, sehingga butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun saya belajar mengatasinya dengan membuat prioritas dan manajemen waktu, supaya tetap teliti tapi pekerjaan selesai tepat waktu. Bagaimana cara Anda menghadapi pekerjaan dengan deadline yang ketat? Jika ada deadline ketat, saya akan membuat daftar prioritas dan membagi pekerjaan menjadi bagian kecil agar lebih mudah terkontrol. Saya juga akan menjaga komunikasi dengan tim atau atasan, sehingga jika ada kendala bisa cepat diatasi. Dengan begitu, pekerjaan bisa selesai tepat waktu tanpa mengurangi kualitas. Boleh tahu berapa kisaran gaji yang Anda harapkan untuk posisi ini? Untuk gaji, saya fleksibel dan menyesuaikan dengan standar perusahaan. Namun berdasarkan informasi lowongan, gaji untuk posisi ini di atas 3 juta. Dan menurut saya itu sudah sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya. Yang lebih penting bagi saya adalah kesempatan belajar dan berkembang di Griacom. Baik, wawancara hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih dan kami akan segera menghubungi Anda bila ada kabar lebih lanjut. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan wawancara ini. Saya sangat berharap dapat bergabung dan berkontribusi untuk mencapai kesuksesan perusahaan.